Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan simpanse yang bernama Noah. Karena usianya yang beranjak dewasa, Noah dan kedua simpanse lainnya sedang melakukan perburuan mencari telur dari burung elang. Mereka berdua bernama Anaya dan Sona. Pencarian telur burung elang itu mereka lakukan sebagai salah satu ritual bagi semua klan elang yang sudah menginjak usia dewasa, yang nantinya burung itu akan mereka pelihara sebagai simbol turun-temurun. Dan setelah mereka menemukan sarang burung elang, hanya ada 3 telur dalam sarang tersebut. Meskipun pada awalnya Anaya menyarankannya untuk mengambil semua telurnya, namun Noah melarangnya. Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku dan harus menyisakan 1 telur. Dalam keadaan itu, Noah mengalah dan menawarkan kedua telur itu kepada Anaya dan Sona. Namun tak lama kemudian, ia merasakan jika ada 1 sarang burung lagi di lokasi tersebut. Meskipun sangat di luar jangkauan mereka, Noah terus berusaha untuk bisa mengambil telur tersebut. Sampai pada akhirnya, beruntungnya Noah berhasil selamat dan bisa mengambil telur tersebut. Dengan perasaan senang, mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah. Namun tiba-tiba, mereka merasakan jika ada sesuatu yang mengikuti mereka. Dan ketika mereka mengejarnya, sampailah mereka di sebuah terowongan. Terowongan itu merupakan batas bagi suku elang untuk pergi. Anaya lalu memberanikan dirinya untuk mengambil potongan kain yang tersangkut di ranting pohon. Dan ketika ia mencium aromanya, ia mengatakan jika kain itu milik dari manusia. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk pulang ke desa. Noah ternyata merupakan anak dari kepala suku di desa tersebut. Dengan bangganya, ia menceritakan kepada ayahnya bagaimana cara ia mendapatkan telur elang dari lereng bukit kegelapan. Namun di saat itu, ayahnya mencium aroma dari kain yang dibawa oleh Noah. Meskipun pada awalnya ia sempat curiga jika Noah melewati perbatasan, namun Noah meyakinkan ayahnya jika ia tidak akan melewati batas dari terowongan tersebut. Merasa bahwa aroma itu akan membahayakan desa, ayah Noah meminta anak buahnya untuk membuang kain itu jauh dari jangkauan. Dan ketika malam tiba, Noah yang sedang terlihat beres-beres sebelum tidur, mendengar sesuatu di ruang penyimpanan makanan. Dan ketika ia mengeceknya, ada seorang wanita tiba-tiba menyerangnya dan tanpa sengaja memecahkan telur Noah. Karena kejadian itu, Noah akhirnya memutuskan untuk bisa mencari telur yang lain sebelum fajar tiba. Namun di tengah perjalanan, ia mendengar sesuatu yang tak jauh dari lokasinya. Dan ketika ia menghampirinya, ada mayat kera yang memakai topeng di lokasi tersebut. Dan tiba-tiba, ternyata anak buah klan elang yang ditugaskan membuang kain bertarung melawan klan kera hingga membuatnya tewas. Dan tak lama kemudian, rombongan dari klan topeng datang ke lokasi tersebut. Dengan cepat Noah pun segera bersembunyi. Dalam keadaan itu, mereka pun menemukan kain yang berbau manusia. Dan ia menyimpulkan, mungkin saja kejadian itu disebabkan oleh kelompok kera lain yang bekerja sama dengan manusia. Noah yang masih bersembunyi dan tak mengerti apa-apa, terus memperhatikan mereka. Sampai pada akhirnya kuda Noah tiba-tiba muncul. Dan hal itulah yang membuat pemimpin dari klan topeng menjadikan kuda Noah sebagai petunjuk. Merasa bahwa kini desanya sedang dalam bahaya, Noah pun segera menyusul mereka. Namun naas, semua itu terlambat. Desa dari klan elang kini telah hangus terbakar. Klan topeng yang masih menganggap bahwa manusia bersembunyi di desa itu terus menyandra semua klan elang dan mengobrak-abrik desa tersebut. Sementara Noah yang merasa bahwa ayahnya masih berada di atas, bergegas menghampirinya dan membantu menyelamatkan semua burung elang. Namun tak diduga, komandan dari klan topeng merasa bahwa ia harus mempertahankan suku dan wilayahnya. Pertarungan mereka pun akhirnya terjadi. Noah yang berada di sana pun mencoba untuk membantu ayahnya. Namun naas, hal itu tidaklah cukup untuk mengalahkan Komandan Gorila. Sambil mengatakan demi Kaisar, Komandan Gorila itu lalu memotong tali yang menahan Noah.
Keesokan harinya, Noah yang tersadar pun sangat terkejut dengan keadaan desanya yang telah hancur. Ibu serta semua suku dari klan Elang telah dibawa oleh mereka. Dengan rasa bersalahnya, ia pun melihat tubuh ayahnya yang telah tewas. Dan ia bersumpah akan menyelamatkan dan membawa suku klan Elang untuk kembali. Dengan mengikuti jejak dari kaki kuda, Noah pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam terowongan. Dan di sini kita akan melihat sisa-sisa peradaban dari umat manusia. Dan tak jauh dari sana, ia juga menemukan kain ibunya yang terjatuh. Merasa bahwa tujuannya benar, Noah pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Dan ketika pagi tiba, Noah dikejutkan dengan burung elang ayahnya yang mengikutinya. Noah pun mencoba untuk memanggil burung itu dengan nyanyian suku elang. Namun ternyata Noah masih belum bisa untuk mengendalikan elang tersebut. Singkat cerita, Noah pun melanjutkan perjalanannya. Melihat ada kepulan asap, Noah pun menghampirinya dan tiba-tiba Noah terjatuh ke dalam suatu bangunan dan di sana ia bertemu dengan orangutan yang bernama Raka. Pada awalnya, Raka mengira Noah adalah bagian dari klan topeng karena memang Noah membawa senjata listrik yang ia temukan di desanya. Namun Noah meyakinkan Raka dan menjelaskan tentang semua hal yang terjadi. Ternyata Raka pun mengalami hal yang sama. Salah satu temannya yang sedang ia kremasi ternyata telah dibunuh oleh klan topeng. Noah lalu bertanya apakah ia melihat suku dari klan Elang kepada Raka. Namun Raka menjawab bahwa ia tidak pernah melihatnya. Raka lalu menunjukkan beberapa buku kepada Noah dan ia menjelaskan bahwa buku adalah suatu benda yang bisa menyimpan beberapa ide dengan sebuah tulisan. Dan para kera di zaman Kaisar mengerti semua simbol dan tulisan yang ada di dalam buku-buku tersebut. Mendengar kata Kaisar, Noah lalu mengatakan jika klan topeng yang telah membunuh ayahnya dan menculik semua klannya juga pernah menyebut nama Kaisar, dan Noah pun bertanya kepada Raka, siapa Kaisar sebenarnya? Raka lalu menjelaskan para klan topeng telah memanipulasi semua kera dengan mengaku sebagai penerus Kaisar tanpa mereka ketahui apa tujuan dan perintah dari Kaisar sebenarnya. Kaisar adalah pemimpin yang telah mengajari para kera jauh sebelum mereka semua bisa berbicara. Kaisar selalu mengajarkan para kera untuk selalu bekerja sama dan tidak membunuh satu sama lain. Namun setelah berlanjutnya generasi dan terpecahnya beberapa klan kera, nama Kaisar dan perintahnya pun semakin dilupakan. Raka juga menjelaskan kepada Noah jika dulu manusia dan kera hidup berdampingan, bahkan Kaisar sendiri dirawat dan dibesarkan oleh manusia. Setelah mendengar sejarah tentang awal mula kecerdasan dari para kera, Noah kemudian meminta Raka untuk mengantarnya keluar. Namun setibanya di luar, mereka melihat seorang wanita yang menyerang Noah di malam itu. Melihat itu, Raka yang tertarik dengan manusia pun menganggap bahwa ini adalah petunjuk dari Kaisar. Dan ia menyimpulkan mungkin saja manusia itu mengikuti Noah dari desanya hanya untuk meminta pertolongan. Yang pada akhirnya, Raka pun memutuskan untuk ikut dalam perjalanan Noah mencari klan Elang. Karena mungkin saja jika memang wanita itu mengikutinya, Raka bisa bertemu dengannya kembali. Dan benar saja, ketika malam tiba, wanita itu benar-benar mengikuti mereka. Raka yang telah mempelajari manusia, menyadari bahwa manusia itu kelaparan. Ia lalu melemparkan buah ke arah manusia tersebut. Dengan rasa laparnya, manusia itu lalu mengambil buah itu dan memakannya. Tidak cukup di situ, Raka juga melemparkan kain ke arah manusia itu untuk bisa menghangatkan tubuhnya. Singkat cerita, keesokan harinya, Noah berniat meninggalkan wanita itu. Kita sebut saja namanya Nova. Namun, Raka yang masih tertarik dan memegang teguh ajaran Kaisar mengajak Nova untuk pergi bersama mereka. Dalam perjalanannya, mereka pun menemukan sekumpulan zebra yang sedang minum di area sungai. Tak lama kemudian, Nova melihat ada sekelompok manusia primitif yang juga sedang minum di dalam sungai tersebut. Dan jumlahnya bahkan lebih banyak dari kumpulan zebra di sungai itu. Noah yang merasa bahwa Nova telah menemukan jenisnya, memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara Raka yang masih tertarik dengan manusia, memutuskan untuk tinggal bersama manusia. Dan sebelum Nova pergi, Raka memberikan sebuah kalung yang dipakainya kepada Noah. Namun tak lama kemudian, setelah Noah pergi, klan topeng tiba-tiba datang untuk menangkap dan membunuh semua manusia di tempat tersebut.
Nova yang berhasil lolos memutuskan untuk bersembunyi di rerumputan. Di sisi lain, Noah yang melihat itu pun berusaha menyelamatkannya. Dalam keadaan itu, beberapa dari klan topeng semakin mendekati persembunyian Nova. Sementara Nova melihat Noah dari kejauhan yang juga sedang mencarinya. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun berdiri kemudian memanggil Noah dan berlari ke arahnya. Meskipun Noah sempat kesulitan, Raka akhirnya datang di waktu yang tepat. Setelah samaan, mereka pun melepaskan kuda mereka untuk mengalihkan perhatian. Di saat itu Noah berkata kepada Raka bahwa sebenarnya Nova telah memanggil namanya ketika ia akan tertangkap. Faktanya adalah ternyata selama ini Nova berpura-pura diam hanya untuk bisa aman dari kejaran klan topeng. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Mei. Beberapa dari jenis layaknya manusia normal seperti Mei ternyata telah dimusnahkan dan dijadikan bawahan dari pemimpin klan topeng yang bernama Proximus. Mei juga mengatakan kepada Noah bahwa ia mengetahui di mana markas klan topeng, tempat mereka menahan semua suku elang. Mengetahui fakta itu, akhirnya mereka bertiga pun bergegas menuju ke sana. Dan ketika mereka akan melewati sebuah jembatan, ternyata ada beberapa klan topeng yang telah menunggu mereka di bawah jembatan. Tidak cukup di situ, ternyata Noah dan yang lainnya telah masuk ke dalam perangkap komandan gorila, cuy. Raka yang melihat Mei akan terbawa arus sungai mencoba untuk menyelamatkannya. Dan ketika Mei berhasil naik ke atas jembatan, komandan gorila tiba-tiba datang dan memutus tali jaring yang membuat Raka terbawa arus dan menghilang. Sementara Noah sendiri menyaksikan semua itu dengan keadaan yang tak berdaya. Setelah pasrah, mereka berdua pun kini dibawa komandan gorila menuju ke markas dari klan topeng. Sesampainya di sana, Mei dibawa ke dalam suatu ruangan dan bertemu dengan satu manusia normal lainnya. Sementara Noah akhirnya bertemu dengan Shona dan juga ibunya. Di sini kita akan diperlihatkan beberapa kera yang dijadikan budak, termasuk juga suku dari klan elang. Mereka dipaksa untuk membuka pintu gerbang yang sangat besar, dan tak lama kemudian muncullah pemimpin kera yang mengaku sebagai penerus Caesar yang bernama Proximus. What a wonderful day! Tujuan Proximus ingin membuka gerbang dari bunker itu, hanya untuk bisa menguasai dan mempelajari teknologi dan senjata dari umat manusia terdahulu. Ia bisa mengetahui itu semua setelah menemukan sebuah peta dan informasi dari Trevathan, manusia yang telah bekerja sama dengan Proximus selama ini. Dengan usaha yang entah sudah beberapa kali, Proximus meminta semua anak buahnya untuk bekerja membuka gerbang tersebut, dengan cara menarik menggunakan rantai dan juga membakarnya. Dan sialnya, lagi-lagi gerbang itu pun sama sekali tidak bergeser sedikit pun. Setelah gagal, Proximus pun meminta para kera untuk bekerja kembali dan melakukan hal yang sama esok hari. Di sisi lain, Mei yang kini sedang bersama Trevathan berkata, jika semua hal itu haruslah dihentikan. Karena jika sampai para kera menguasai dan mempelajari teknologi yang ada di dalamnya, kehidupan dari manusia akan benar-benar punah. Namun di sini Trevathan mengatakan, jika kehidupan manusia memanglah sudah punah, dan ia menyarankan kepada Mei untuk bisa menerima kenyataan dan ikut serta menjadi bagian dalam sejarah yang akan dibangun kembali. Di sisi lain, Noah yang masih bingung dengan hal yang terjadi, menceritakan hal yang ia alami kepada Shona, bahwa ternyata semua hal yang selama ini mereka ketahui dari para leluhur mereka belum bisa menjabarkan siapa sebenarnya manusia dan apa yang terjadi pada dunia ini sebelumnya. Dan tak lama kemudian, Noah dihampiri oleh komandan gorila yang mengajaknya untuk bertemu dengan Proximus. Di sana, ia bertemu kembali dengan Mei dan juga Trevathan.
Tujuan Proximus memanggil Noah hanya untuk mencari tahu lebih dalam tentang siapa dan tujuan dari Mei sebenarnya. Faktanya, tujuan awal dari Mei mengikuti Noah hanya untuk bisa mencapai bunker tersebut. Karena ternyata, dalam perjalanan sebelumnya, Mei dan manusia lainnya terpisah karena ia diserang oleh anak buah dari Proximus. Dan hal itu dibuktikan lewat peta yang mereka dapatkan dari manusia yang mereka bunuh. Dan peta itu dapat menuju ke bunker di mana lokasi mereka berada sekarang. Proximus lalu bertanya kepada Noah, apakah ia mengetahui tentang bunker dan cara untuk masuk ke dalamnya. Namun Noah menjawab, Mei sama sekali tidak memberitahunya tentang apapun. Mendengar itu, Proximus menarik Noah dan berkata bahwa manusia memanglah tidak bisa dipercaya. Mereka akan melakukan apapun demi keuntungan mereka sendiri tanpa memikirkan yang lain. Noah pun semakin bingung dengan keadaan yang kini ia harus jalani, bahwa klannya telah diambil alih oleh Proximus dan akan membangun sebuah kerajaan Kera. Namun ketika ia melihat kalung yang diberikan oleh Raka, ia pun teringat kembali dengan perkataannya, jika hukum yang diinginkan oleh Caesar bukanlah yang dijalani oleh Proximus saat ini. Dengan kata lain, Proximus telah menyalahgunakan kekuasaan demi ambisinya sendiri. Ketika Noah menyadari semua itu, burung elang milik ayahnya tiba-tiba datang dan hinggap di lengan Noah, dan menandakan tujuan Noah untuk membebaskan suku elang dari kekuasaan Proximus akan segera ia lakukan. Dan ketika malam tiba, di saat Trevathan akan memberikan pelajaran kepada Proximus, Noah tiba-tiba datang menghampiri Mei dan menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan tujuan Mei selama ini. Dalam keadaan itu, Mei pun menjelaskan bahwa memang sejak awal ia menginginkan bantuan Noah untuk bisa mencapai bunker. Hal itu ia lakukan untuk bisa mengambil sebuah buku spesial yang bisa memulihkan kemampuan berbicara dari umat manusia. Noah pun lalu bertanya, apakah benar di masa lalu manusia dan kera bisa hidup berdampingan? Dan Mei pun menjelaskan bahwa sebelum virus kimia menyebar dan membuat semua kera bisa berbicara, manusia hidup lebih dominan dan para kera hanya hidup seperti binatang yang lainnya. Merasa bahwa Mei telah berkata jujur, Noah pun bersedia membantu Mei untuk bisa masuk ke dalam bunker dan mengambil buku spesial yang Mei maksud. Dan sebagai gantinya, Noah meminta bantuan Mei untuk bisa meledakkan dan menenggelamkan bunker untuk bisa menyelamatkan suku elang. Dengan rencana itu, Noah lalu mengajak anaknya dan Sona untuk membantunya. Pada awalnya, anaknya merasa takut untuk membantu Noah. Namun ketika Noah dan yang lainnya akan naik bendungan untuk memasang bahan peledak, anaknya tiba-tiba datang menyusul mereka. Setelah mereka akan memasang bahan peledak, tiba-tiba saja Trevathan datang dan berkata bahwa semua itu hanya akan membuat Proximus semakin marah. Melihat itu, Mei pun berusaha meyakinkannya bahwa tempat Trevathan berada bukanlah di sisi Proximus. Trevathan yang berpikir realistis mengatakan kepada Mei, fantasi Mei untuk bisa mengubah keadaan seperti masa lalu sangatlah konyol, dan ia pun memutuskan akan segera memberitahu Proximus. Namun tiba-tiba karena tidak ada pilihan lain, Mei pun memutuskan untuk membunuh Trevathan saat itu juga. Setelah itu, mereka pun melanjutkan rencana mereka untuk masuk ke dalam bunker dengan cara naik ke atas tebing. Dengan susah payah, mereka pun akhirnya berhasil menaiki tebing terjal tersebut. Setelah mereka semua berhasil masuk ke dalam, Mei pun memimpin mereka menyusuri semua ruangan, sampai pada akhirnya mereka menemukan saklar daya listrik yang bisa menerangi semua ruangan. Mei juga menemukan sebuah peta yang menunjukkan semua ruangan dalam bunker tersebut. Mengetahui hal itu, Mei meminta Noah dan yang lainnya untuk menunggunya. Sementara ia sendiri akan mencari buku spesial yang ia cari. Dan tak butuh waktu lama, Mei akhirnya menemukan ruangan yang berisikan senjata dan suatu benda seperti harddisk yang ia cari selama ini. Di sisi lain, Noah yang sedang menunggu telah menemukan sebuah buku bergambar tentang kebun binatang. Dan dari situlah Noah akhirnya mengetahui semua kebenaran tentang sejarah dan apa yang dikatakan oleh Raka dan Mei ternyata memanglah benar. Manusia adalah makhluk paling dominan di bumi, dan tak lama kemudian Mei pun akhirnya datang mengajak mereka untuk pergi.
Dan ketika mereka akan keluar, Proximus dan Komandan Gorila telah menunggu mereka. Pada awalnya, Proximus terlihat senang karena pintu gerbang telah terbuka. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa Noah telah berusaha bertindak lebih dahulu dan berusaha mengkhianatinya. Menyadari hal itu, Proximus lalu menyandra Sona dan meminta Noah untuk membunuh Mei. Dengan keadaan yang semakin kacau itu, Mei tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak ke arah Kera yang menyandra Sona. Para kera yang melihat itu pun tentu saja sangat terkejut. Merasa bahwa nyawanya terancam, Proximus lalu mempersilahkan Mei untuk pergi. Dan ia bertanya apakah masih ada beberapa senjata seperti itu di dalam bunker. Mendengar apa yang dikatakan Proximus, membuat Mei semakin dilema. Karena jika sampai semua senjata itu bisa dikuasai oleh para kera, peperangan akan terjadi dan manusia akan benar-benar punah. Karena itulah, Mei memutuskan untuk mengkhianati Noah dan meledakkan bendungan lebih awal sebelum Noah bisa mengevakuasi semua suku elang. Dalam kekacauan yang terjadi, Noah berusaha untuk menyelamatkan semua sukunya dengan mengarahkan mereka naik ke lantai atas bunker. Namun ternyata, Komandan Gorila berhasil naik ke atas dan mengikuti Noah. Dengan kecerdikannya, Noah memancing Komandan Gorila untuk masuk ke dalam celah sempit dan berhasil menjebaknya. Pada awalnya Noah berpikir telah membawa semua sukunya ke tempat aman, namun tiba-tiba Proximus ternyata telah berada di sana lebih dahulu dan berniat untuk membunuh Noah. Dalam keadaan hidup dan mati, Noah akhirnya bisa menyanyikan lagu elang milik ayahnya. Dengan kekuatan bersama dari suku elang, Noah akhirnya berhasil memanggil semua burung elang untuk menyerang Proximus. Setelah semuanya selesai, Noah pun memimpin para suku elang untuk kembali pulang dan membangun desanya kembali. Dan beberapa hari berlalu, Mei terlihat menghampiri desa Noah untuk mengucapkan perpisahan. Dalam pertemuan itu, Noah pun bertanya kepada Mei, apakah yang dikatakan Raka tentang manusia dan kera bisa hidup berdampingan itu adalah kebenaran. Namun Mei menjawab, ia tidak mengetahuinya. Noah lalu memberikan kalung Raka kepada Mei dan berpesan bahwa itu adalah simbol sesar yang sangat penting bagi Raka. Dan akhirnya film pun berakhir. Di akhir film, kehidupan suku elang berakhir bahagia dengan kepemimpinan Noah yang telah membangun desanya kembali. Sementara Mei terlihat sedang menuju ke suatu tempat, di mana ternyata tempat itu adalah pemukiman para manusia normal yang memiliki akal dan kecerdasan. Faktanya, Mei memanglah ditugaskan untuk bisa mengambil harddisk yang disimpan di dalam bunker tersebut. Dan ketika harddisk itu telah kembali ke tangan manusia, mereka mencoba meribut sistem dan mengaktifkan semua satelit yang bisa menghubungkan mereka dengan manusia lain di seluruh dunia. Hello? Is anyone there? Hello? We're waiting for you out there. Tell me where you are. What's your location? Dan film pun berakhir. Bisa disimpulkan bahwa kehidupan manusia akan bisa kembali pulih dengan terjalinnya komunikasi antar manusia dari seluruh penjuru dunia. Dan mungkin saja peradaban dari umat manusia di film berikutnya akan bisa kembali normal. Hingga pada akhirnya terjadilah kembali perang antara kera dan manusia. Jadi filmnya muter-muter gitu cuy, dan nggak akan pernah kelar-kelar. Mungkin segitu aja dari Saka Film. Mohon maaf jika masih ada poin-poin yang terlewatkan. Saka Film undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.